menjelaskan materi sejarah animisme dan dinamisme di Indonesia. Sejarah animisme dan dinamisme di Indonesia ini berakar dari masa prasejarah, ini mana khususnya pada zaman megalitikum ketika manusia belum mengenal tulisan dan agama formal. Animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda hidup dan benda mati memiliki roh ataupun jiwa, sementara dinamisme meyakini adanya kehidupan gaib pada benda-benda dan tempat tertentu yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kepercayaan ini berkembang sebagaimana manusia dalam memahami dan mengatasi kekuatan alami di lingkungan sekitarnya serta untuk melindungi diri sendiri dari bahaya gaib. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini menjadi dasar spiritual masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan berkembang secara meluas di berbagai wilayah. Masyarakat Indonesia ini awalnya mempercayai adanya roh leluhur, dewa, dan kekuatan mistis yang mengatur kehidupan seperti ritual-ritual penghormatan kepada leluhur, sesajen, dan berbagai upacara adat lahir dari tradisi ini. Membentuk pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat ini, terbentuklah kepala adat ataupun tokoh spiritual menjadi pemimpin dalam ritual dan kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman itu. Seiring berjalannya waktu dan berpengaruh dari luar, terutama masuknya agama Hindu dan Buddha sekitar abad kedua hingga kelima Masehi, kepercayaan animisme dan dinamisme ini mengalami proses alkulturasi, di mana unsur-unsur agama baru disesuaikan dengan kepercayaan asli tanpa menghilangkan identitas lokal. Contohnya, pemuja terhadap roh leluhur tetap ada, tetapi dikombinasikan dengan konsep dewa-dewa Hindu-Buddha serta ritual keagamaan yang lebih terstruktur. Ini menandai peralihan budaya dari sistem kepercayaan primitif menuju bentuk keagamaan yang lebih kompleks. Kemudian pada masa masuknya Islam ke Nusantara, terjadi asimilasi budaya dan kepercayaan yang menyatu dalam praktik masyarakat. Tradisi yang asli bercorak animisme dan dinamisme ini seperti selamatan, penghormatan kepada leluhur tetap dipertahankan dan diintegrasikan dengan ajaran Islam. Ini yang menjadikan masyarakat mampu menjalankan ajaran agama baru tanpa meninggalkan budaya leluhur yang sudah mengakar dengan kuat. Hingga sekarang, unsur animisme dan dinamisme masih dapat ditemui dalam kepercayaan lokal dan tradisi masyarakat Indonesia, seperti dalam kejawen di Jawa dan adat di Bali serta berbagai suku bangsa di Indonesia. Kepercayaan ini membuktikan dinamika budaya dan spiritual masyarakat Indonesia yang kompleks dengan sejarah yang panjang, interaksi antara kepercayaan asli dan agama-agama besar yang masuk di Nusantara. Berikut adalah contoh dari masing-masing subbab alkulturasi dan asimilasi dan sinkretisme dalam konteks animisme dan dinamisme di Indonesia. Yang pertama ada akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kepercayaan animisme dan dinamisme bertemu dengan budaya dan agama baru. Akulturasi terjadi ketika kepercayaan animisme dan dinamisme bertemu dengan budaya Hindu dan Buddha yang masuk ke Indonesia sekitar abad kedua hingga ke-5 Masehi. Nah, contohnya adalah masuknya nilai-nilai Hindu dan Buddha yang mempengaruhi kebudayaan asli, namun tetap mempertahankan unsur kepercayaan animisme dan dinamisme. Misalnya di Lombok dan Bali, budaya Hindu dan Buddha menerima kepercayaan akan roh leluhur dan kekuatan alam sebagai bagian dari praktek keagamaannya. Bentuk akulturasi juga terjadi pada seni bangunan dan ukiran yang menggabungkan unsur lokal dan Hindu-Buddha. Contohnya seperti arsitektur candi Hindu-Buddha seperti Borobudur, Prambanan yang menggabungkan unsur Hindu-Buddha dengan tradisi lokal di Indonesia. Bentuk candi tersendiri merupakan punden berundak adalah warisan budaya asli yang disatukan dengan unsur agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada seni ukir dan pahatan. Di candi tersebut juga menampilkan cerita dan simbol yang merupakan perpaduan budaya lokal dan India.
Kalau contoh ritualnya, seperti contoh Nyepi di Bali adalah hasil sinkretisme antara ajaran Hindu dengan kepercayaan animisme, roh leluhur, dan alam. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi merupakan proses di mana dua budaya bertemu, kemudian salah satunya mengalami penyesuaian atau pengaruh signifikan dari yang lain sehingga terjadi integrasi. Nah, dalam konteks animisme dan dinamisme, dengan masuknya Hindu-Buddha dan kemudian Islam, terjadi asimilasi budaya dan kepercayaan. Nilai-nilai baru dari agama-agama tersebut menyatukan dengan kepercayaan lokal, sehingga menimbulkan praktik dan mitos yang tetap membuat unsur kepercayaan yang asli. Asimilasi dapat dilihat dari tradisi ritual masyarakat Jawa yang menggabungkan kepercayaan animisme dengan ajaran Islam. Contohnya adalah tradisi selamatan dan ziarah kubur atau nyekar yang mengandung doa-doa Islam, namun juga disertai dengan sesajen sebagai bentuk penghormatan kepada roh nenek moyang yang merupakan praktik dari kepercayaan asli. Nah, ini menjadi bentuk penyatuan budaya dan keagamaan yang harmonis di masyarakat. Seperti contohnya tadi kan tradisi selamatan dan ziarah kubur di Jawa yang menggabungkan doa-doa Islam dengan sesajen dan penghormatan kepada leluhur sebagai bentuk integrasi nilai animisme dan dinamisme dengan ajaran Islam. Kemudian tuh ada sistem pemerintahan kerajaan di Indonesia yang mengadopsi konsep Hindu, namun dalam pelaksanaannya mendapat penyesuaian dengan budaya lokal yang sudah bercorak animisme dan dinamisme. Antara nilai-nilai agama dan adat budaya yang berbeda menjadi satu kesatuan yang harmonis. Nah, sinkretisme ini menjembatani dan menyeimbangkan unsur kepercayaan lama dan baru sehingga menjadi damai dan dialogis tanpa ada pemaksaan. Nah, sinkretisme ini paling jelas terlihat pada kepercayaan di kejawen di Jawa. Kejawen merupakan perpaduan antara animisme, dinamisme, Hindu-Buddha, dan Islam. Praktiknya mencakup ritual-ritual seperti pemberian sesajen di jembatan, keramat, tradisi selamatan, dan penghormatan kepada roh nenek moyang disertai dengan doa Islam. Kejawen adalah contoh hasil dari percampuran nilai-nilai agama dan adat budaya yang tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang modern ini. Kejawen di Jawa sebagai perpaduan kepercayaan animisme dan dinamisme, Hindu-Buddha dan Islam yang diwujudkan dalam ritual adat seperti pemberian sesajen di tempat keramat, selamatan dan penghormatan kepada roh leluhur, selain menjalankan sholat dan doa Islam. Contoh lainnya yaitu tradisi di Ngaben di Bali yang merupakan ritual pembakaran jenazah dengan unsur Hindu yang kepercayaan lokal tentang kelanjutan roh tersebut. Kemudian ada pelestarian kepercayaan terhadap roh, alam, dan leluhur yang diselaraskan dengan praktik ajaran agama formal sehingga membentuk budaya yang unik dan khas Nusantara. Dengan demikian, ketiga subbab tersebut, akulturasi, asimilasi, dan sinkretisme dapat dilihat dalam cara masyarakat Indonesia menggabungkan unsur kepercayaan lama, animisme, dan dinamisme dengan budaya dan agama baru untuk menciptakan tradisi dan praktik budaya yang unik dan khas Nusantara. Nah, kesimpulan materi pada hari ini saya sampaikan yaitu animisme dan dinamisme di Indonesia ini mengalami proses yang panjang. Hasilkan akulturasi dengan seni dan ritual, asimilasi dalam kehidupan sosial dan keagamaan, serta sinkretisme yang melahirkan tradisi kepercayaan unik yang masih bertahan hingga saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.